Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Nah, setelah sebelumnya membahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, nah sekarang kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Yuk simak baik videonya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, saya Risnawati Wulan dari Prodi Akuntansi NIM 20200070038 kelas AK20A di Universitas Unus Saputra. Video ini merupakan video pembelajaran yang merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan menengah 1. Materi pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset, keuangan, entitas, dan liabilitas keuangan, dan instrumen entitas lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan standar untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengakuan dan pengukuran serta penyajian instrumen keuangan. Materi pertama yaitu pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu keuangan yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari instrumen keuangan. Yang merupakan bagian dari instrumen keuangan ada aset. Contoh dari aset keuangan ini adalah kas dan piutang. Menurut IFRS, yang aset keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset keuangan diukur pada wajar melalui laba rugi, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau aset keuangan diukur dengan nilai amortisasi klasifikasi piutang dan pinjaman tidak ada lagi karena piutang. Pinjaman dan aset dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebagai nilai amortisasi. Nah, selanjutnya ada jenis instrumen keuangan. Jenis instrumen keuangan ini ada 2, yaitu instrumen ekuitas dan instrumen keuangan derivatif. Instrumen keekuitas yaitu merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya, saham biasa perusahaan. Kewajibannya mencakup yaitu kewajiban kontraktual, yang kedua kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non-derivatif dan derivatif. Yang kedua yaitu instrumen keuangan derivatif, merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup penyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai yang berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan diklasifikasikan ada 2, yaitu aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya. Aset keuangan ini terdiri dari 4 yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kita akan membahas tentang kewajiban keuangan lainnya. Nah, kewajiban keuangan lainnya yaitu mewajibkan liabilitas keuangan selain yang ada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selain itu juga harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.
bunga efektif. Aset keuangan, bunga efek. Nah, kita kembali ke aset keuangan. Aset keuangan tadi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang. Yang keempat, yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, yang pertama, aset keuangan ini diklasifikasikan satu kondisi sebagai berikut, yaitu diklasifikasikan dengan kelompok diperdagangkan. Diklasifikasikan dengan kelompok aset keuangan diukur dengan nilai laba. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi diklasifikasikan, yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, yaitu diklasifikasikan dengan kelompok diperdagangkan. Yang kedua, pada saat pengakuan awal telah diukur pada wajar melalui laba rugi. Yang kedua, yaitu investasi dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo yang telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga, yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang. Nah, yang ketiga kemudian yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang, yaitu yang pertama wesel lagi, yang kedua pengakuan awal, yang ketiga diskon penjualan, yang keempat perhitungan penurunan nilai dalam piutang, yang kelima yaitu penghentian pengakuan. Yang keempat yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang ditahan sampai jatuh, dan pinjaman dan piutang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Instrumen keuangan yaitu pengakuan instrumen keuangan yaitu entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran instrumen keuangan. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran pada aset pengakuan awal, yang kedua pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, materi terakhir yaitu penyajian. Materi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan instrumen keuangan. Menurut PSAK 50 revisi 2002, instrumen keuangan atau penyajian yaitu secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atau atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan besarnya risiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Contoh soal dari instrumen keuangan yaitu yang pertama, yaitu instrumen keuangan menurut PSAK 71 berpengaruh terhadap laporan keuangan PT Kopi Darat. Manajemen perusahaan sedang mempelajari dan memahami bahwa perbedaan dengan standar sebelumnya salah satunya adalah yang A, efektifnya interest rate tidak dipakai lagi untuk menghitung nilai kini. Yang B, banting rules tidak lagi diberlakukan. Yang C, investasi dalam saham dan obligasi dikecualikan.
Yang D, selisih nilai wajar selalu diakui sebagai laba rugi tahun berjalan. Jawabannya yaitu B. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya dari materi instrumen keuangan. Ini referensi dari instrumen keuangan. Itulah video saya tentang instrumen keuangan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.